Reporter Suara Sidoarjo. Sahabat, jelang Ramadan dan Idul Fitri di tahun 2021, pemerintah Provinsi Jawa Timur pastikan stok beras di wilayah setempat masih aman dan tercukupi. Dalam program Dinamika Jawa Timur edisi Senin 29 Maret, Satoto Berbudi, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur mengatakan, pada April 2021 ada luas panen di 974.000 hektar sawah apabila dikonversi ke beras sejumlah 3 juta ton beras. Ditambah dengan sisa stok panen di tahun 2020, 1,9 juta ton, maka Jawa Timur alami surplus beras 900.000 ton lebih. April ini ada luas panen yang luar biasa, yaitu 974.000 hektar. Kalau kita konversi menjadi beras, itu diasumsikan sekitar 3 juta ton beras. Nah, sampai hari ini kita dengan Kementerian Pertanian pun berusaha untuk mensikapi kejadian yang di masyarakat berkaitan dengan supply demand-nya, yaitu serap gabah. Berarti supply lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan. Meskipun pada posisi saat ini iklim curah hujan masih lumayan tinggi, meskipun ada kecenderungan menurun curah hujan itu. Tetapi dengan gerakan serap gabah ini, Jawa Timur dalam pengertian surplus, karena ada kelebihan untuk April sampai April nanti itu sekitar 900.000 ton. Di sisi lain, Ira Puspitasari, Koordinator Program Studi KPS Magister Analitika Data Sekolah Pasca Sarjana UNER, menyoroti tentang surplus beras di masa depan. Ira bilang, penyusutan lahan dan kurangnya minat anak muda jadi petani membuat potensi ketahanan pangan khususnya beras di Jawa Timur menjadi minus. Kalau dari perspektif analitika data, semua data yang bisa dikumpulkan mulai dari tingkat petani, kemudian dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, lalu di koperasi dan seluruh instansi-instansi terkait, ini bisa diproses, kemudian dari situ bisa dianalisis. Misalnya rata-rata surplus ini bisa bertahan berapa lama. Demikian pula memang salah satu masalah di pertanian di Indonesia ini adalah penyusutan lahan, kemudian bidang pertanian yang tidak terlalu menarik bagi generasi muda, terutama generasi milenial. Jadi jumlah petani itu ada kecenderungan turun, padahal jumlah penduduk Indonesia itu semakin meningkat. Diharapkan ada peningkatan efektivitas atau produktivitas lahan, sehingga yang tadinya misalnya produksinya sekian itu bisa ditingkatkan. Nah, tentu saja di sini kajian analitika data bisa berperan. Saya rasa perlunya adanya diversifikasi bahan pokok, bahwa makanan pokok untuk karbohidrat itu tidak hanya nasi, tapi juga ada bahan-bahan lainnya yang bisa jadi nilai gizinya lebih baik, kandungan proteinnya mungkin lebih baik dan lebih bergizi. Kemudian itu yang pertama, dan saya rasa dari pihak Kementerian Pertanian atau Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini sudah melakukan berbagai macam upaya untuk mendorong adanya diversifikasi bahan makanan pokok tadi. Kemudian solusi yang kedua tadi, memang dari salah satu penelitian, ini dikhawatirkan sekitar tahun 2050 jumlah petani akan semakin menurun dan ini berdampak pada ketahanan pangan jika tidak diantisipasi. Sahabat, Provinsi Jawa Timur sampai sekarang masih menjadi produsen terbesar di Indonesia, mengungguli Jawa Tengah dan Jawa Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Timur memiliki luas lahan panen lebih dari 1,7 juta hektar sawah. Produksi padi capai hampir 10 juta ton atau setara dengan 5,7 ton beras. Dengan produksi beras sebanyak itu, Jawa Timur dipastikan aman stok berasnya hingga akhir Lebaran tahun ini. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Catatan Reporter Suara Sidoarjo.